Bapak Ibu dikasih Tuhan, salam. Kita bersyukur pagi ini di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 ini, Bapak Ibu kita semua masih boleh bersama-sama bersekutu, beribadah Bapak Ibu. Sekalipun kita masih menggunakan media online, media Zoom, dan Bapak Ibu juga masih berada di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema pagi ini yang saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama adalah pengharapan untuk masa depan. Pengharapan untuk masa depan. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kesurukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, sebelum saya datang ke Korea, Bapak Ibu, saya sudah melayani di gereja di Indonesia itu hampir 10 tahun Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, selama hampir 10 tahun itu saya secara jujur merasakan satu kejenuhan, merasakan satu keletihan Bapak Ibu. Ada masa di mana saya merasakan saya ini merasa stagnan, ya, merasa stuck Bapak Ibu di dalam pelayanan, bahkan di dalam pertumbuhan iman dan rohani saya. Ya, saya mau jujur katakan Bapak Ibu, ya, ada banyak tantangan, kesulitan, pergumulan Bapak Ibu yang saya hadapi dalam perjalanan 10 tahun pelayanan secara full time Bapak Ibu di gereja di beberapa tempat. Sehingga Bapak Ibu pada saat-saat itu, ya, saya memutuskan, ya, dan saya merindukan Bapak Ibu untuk boleh melanjutkan studi lagi. Paling tidak untuk memiliki satu break, ya, satu masa istirahat dari masa pelayanan yang saya jalankan pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, biasa di gereja kami itu setelah 7 tahun melayani, itu ada yang disebut dengan tahun sabatikal, di mana para hamba Tuhan, para pendeta, para hamba Tuhan boleh mengambil waktu untuk istirahat atau mengambil sabatikal Bapak Ibu setelah 7 tahun melayani secara berturut-turut. Sehingga Bapak Ibu, pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil waktu sabatikal itu, ya, untuk beristirahat, untuk jeda.
Tetapi apa yang mau saya lakukan? Ya, untuk mengambil istirahat, mengambil sabatikal itu, apa yang saya lakukan? Apakah saya tidak melakukan apa-apa? Tapi Bapak Ibu, jujur, dalam hati saya itu ada satu kerinduan, ada satu harapan Bapak Ibu untuk studi lagi. Ya, untuk boleh belajar lagi, untuk boleh kembali ke sekolah, ya, untuk studi lagi. Karena sudah hampir 10 tahun saya tamat, saya wisuda dari sekolah Alkitab Bapak Ibu, dan saya merasa saya perlu untuk kembali belajar, ya, untuk boleh kembali yang merasakan bagaimana studi ataupun membaca buku lagi. Selama 10 tahun Bapak Ibu, tugas pelayanan yang begitu banyak, ya, berhubungan dengan banyak orang, program gereja, ya, boleh dibilang waktu untuk membaca buku itu tidak banyak. Jadi Bapak Ibu ada harapan untuk studi lagi dengan mengambil sabatikal. Sehingga Bapak Ibu, saya mencari-cari sekolah, dan kemudian singkat cerita saya mendapat kabar tentang Korea Bapak Ibu, tentang Yonsei yang memberikan beasiswa dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, saya melamar, saya mengirim surat, dan Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Desember 2018, Bapak Ibu, saya menerima surat, ya, menerima surat dan juga email dari Yonsei Bapak Ibu. Dan surat itu mengatakan bahwa saya diterima untuk studi di Korea Selatan di Yonsei University. Dan Bapak Ibu, ketika saya menerima surat itu, tentu saya senang sekali, dan harapan saya Bapak Ibu semakin bertambah tinggi. Ya, harapan saya untuk studi lagi, ya, harapan saya untuk mengambil cuti untuk studi, dan kemudian harapan saya Bapak Ibu bertambah tinggi karena saya akan pergi ke Korea Selatan Bapak Ibu, ya, untuk studi, dan akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini, bahkan akhirnya melayani di sini dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, harapan, ya, harapan itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita itu lebih termotivasi. Saya percaya Bapak Ibu, harapan itu adalah sesuatu yang penting. Ketika kita berada di masa-masa yang sulit, ketika kita berada di satu masa di mana kita merasakan tantangan yang begitu berat, saya percaya ada satu hal yang terus memampukan kita untuk bertahan, untuk boleh terus berjalan, yaitu harapan Bapak Ibu. Ya, harapan yang memampukan kita, yang mendorong kita Bapak Ibu untuk terus bertahan, untuk terus berjalan. Ya, ibarat, ya, lebih dari sekedar makanan, minuman, dan pakaian yang membuat kita tetap hidup Bapak Ibu, bernafas dan sebagainya. Tapi harapan itu, ya, harapan yang ada dalam hati kita, kerinduan kita, keinginan kita Bapak Ibu, harapan, hope, itulah yang menolong kita untuk boleh terus Bapak Ibu termotivasi, untuk boleh terus menjalani hidup ini dengan baik. Bapak Ibu, ibarat kalau sebuah mobil tidak ada bensin, tentu mobil itu akan berhenti, akan mogok. Dan saya percaya Bapak Ibu, manusia juga sama. Ketika kita tidak lagi punya harapan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu, hidup kita juga bisa jadi berhenti. Ya, tidak bisa lagi berjalan. Karena tidak ada lagi semacam satu bahan bakar yang membakar kita, yang memotivasi kita untuk boleh terus bergerak, untuk boleh terus berkarya Bapak Ibu. Harapan itu penting. Ya, sama seperti kita Bapak Ibu, kenapa kita bekerja? Ya, kenapa kita mencari uang, kita bekerja susah payah? Ada Bapak Ibu yang datang ke Korea untuk bekerja, Bapak Ibu juga yang bekerja di luar sana. Apa harapan kita dengan bekerja? Kita berharap supaya kita memiliki hidup yang lebih baik. Ya, kita bekerja karena kita berharap kita bisa mendapat hidup yang lebih layak. Sama halnya Bapak Ibu, kita juga memiliki anak, kita membesarkan anak kita, kemudian kita menyekolahkan anak-anak kita. Apa harapan kita? Tentu kita punya harapan. Harapan kita adalah supaya anak-anak kita ini bisa tumbuh besar, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Saya percaya Bapak Ibu punya harapan itu. Dan Bapak Ibu, apa harapan kita ketika kita misalnya kita pergi ke dokter? Ketika kita sakit, Bapak Ibu, kita pergi ke dokter. Apa harapan kita? Harapan kita adalah supaya penyakit kita itu disembuhkan. Ya. Berarti Bapak Ibu, di dalam hidup kita, kita perlu punya harapan.
Ya kita perlu punya satu harapan. Dan harapan itu begitu penting Bapak Ibu. Ya tanpa harapan Bapak Ibu, hidup kita seperti tidak punya semangat lagi. Ya tanpa harapan Bapak Ibu, sulit bagi kita untuk menjalani hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika ada orang-orang yang tidak punya lagi harapan, orang-orang yang sudah putus harapan, Bapak Ibu, maka apa yang mereka alami? Hidup mereka biasanya akan berakhir. Ya mereka bisa jadi memutuskan untuk tidak mau hidup lagi. Karena apa? Karena dia sudah merasa tidak punya harapan lagi. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa dia harapkan. Sehingga dia lebih memilih untuk mati saja. Bapak Ibu, konon Bapak Ibu, saya pernah baca kisah ataupun cerita tentang orang-orang Yahudi yang hidup di camp Nazi pada saat Perang Dunia yang kedua. Ya ketika orang-orang Yahudi yang ditangkap dan kemudian mereka ditahan dan dimasukkan di camp-camp Nazi, di mana mereka disiksa dan juga diperlakukan secara tidak manusiawi. Ya Bapak Ibu, ada banyak kisah dan banyak kesaksian. Dan ada satu orang Bapak Ibu yang pernah menulis dan memberikan kesaksian Bapak Ibu. Ketika dia berkata, ada banyak orang yang ketika dia berada di sana, ini adalah orang yang berhasil bertahan hidup Bapak Ibu. Dia masih tetap hidup setelah sekian lama dia berada di camp penyiksaan itu. Dan Bapak Ibu, ada satu hal yang dia katakan. Dia berkata bahwa ada banyak orang yang akhirnya meninggal di camp penyiksaan itu. Sebabnya kenapa? Karena mereka merasa tidak punya harapan lagi untuk bisa keluar dari penjara itu, dari camp itu Bapak Ibu. Ya. Karena mereka merasa tidak punya harapan lagi, mereka akan selamanya di situ. Bahkan mereka mungkin akan mati di situ. Karena penyiksaan dan kehidupan yang begitu sulit yang mereka alami ketika mereka ditahan di dalam camp itu. Tapi Bapak Ibu, ada sebagian orang yang bertahan hidup. Kenapa? Karena mereka punya harapan. Mereka punya harapan sekalipun mereka disiksa, sekalipun mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Bapak Ibu, mereka punya harapan. Harapan apa? Harapan bahwa suatu hari mereka akan bebas. Yang mereka punya harapan bahwa suatu hari mereka akan bebas Bapak Ibu. Karena mereka tahu bahwa ada negara-negara lain, tentara-tentara sekutu, Amerika, Inggris dan sebagainya yang sedang berperang dengan Jerman. Dan mereka punya harapan Bapak Ibu bahwa negara-negara ini akan bisa mengalahkan Jerman. Sehingga Jerman akan kalah, sehingga mereka satu hari mereka akan bebas. Mereka akan menghirup lagi udara segar yang di luar. Mereka akan kembali lagi Bapak Ibu ke dalam pekerjaan, ke dalam kehidupan mereka yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ada harapan bagi mereka. Ya, mereka merasakan dan memiliki harapan untuk mau bebas, untuk mau keluar, sehingga mereka mau bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu, harapan itu penting. Dan tanpa harapan, sulit bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan baik. Bapak Ibu, banyak orang yang juga bunuh diri. Karena apa? Menurut ahli jiwa, kebanyakan orang yang bunuh diri karena mereka tidak lagi memiliki harapan. Baik pekerjaan, baik kehidupan ekonomi, ataupun mungkin karena ada kasus-kasus lain yang mereka hadapi. Mereka merasa tidak punya lagi harapan untuk semua masalah itu bisa diselesaikan ataupun dilalui. Jadi Bapak Ibu, harapan itu penting. Tanpa harapan sulit bagi kita untuk menjalani hidup ini. Nah Bapak Ibu, dari mana sumber pengharapan itu? Nah ini pertanyaan kita. Kalau harapan itu penting dan tanpa harapan kita sulit menjalani hidup. Lalu dari mana datangnya sumber pengharapan itu? Di mana kita mencari, mendapatkan pengharapan itu? Bapak Ibu, ada orang yang mencari sumber pengharapan itu dari dirinya sendiri. Ya, artinya dia berharap kepada dirinya sendiri. Dan biasanya Bapak Ibu, orang yang berharap kepada dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Dia berusaha memberikan dan melakukan yang terbaik. Kenapa? Dia berharap kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu, di satu sisi hal ini sesuatu yang baik. Tapi Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa kita juga adalah manusia yang terbatas. Kita bukan manusia yang sempurna. Ya, kita bisa salah, kita bisa lupa, kita bisa lalai,
kita bisa gagal Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, ketika bukannya kita mendapatkan sumber pengharapan dari diri kita sendiri, tapi bisa jadi malah kita bisa melakukan kesalahan Bapak Ibu yang fatal, yang justru merusak harapan itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, ada orang yang mencari sumber pengharapannya itu dari orang lain, bukan dirinya sendiri tapi dari orang lain. Sehingga orang-orang yang mencari sumber pengharapannya dari orang lain ini, Bapak Ibu, mereka itu berusaha menjaga hubungan dengan orang lain dengan sebaik-baiknya. Karena mereka merasa dengan menjaga hubungan dengan orang lain dengan baik, mereka bisa berharap banyak dari orang lain juga bagi kebaikan hidup mereka sendiri. Bapak Ibu, berharap dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita juga pernah mengalami ketika kita berharap Bapak Ibu kepada orang lain. Bapak Ibu, kita juga harus siap untuk dikecewakan. Kalau tadi kita dikecewakan oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu, karena kita tidak sempurna. Sama, orang lain juga tidak sempurna Bapak Ibu. Orang lain juga bisa gagal. Orang lain juga bisa mengecewakan kita. Ya, bukannya kita mendapat harapan ataupun harapan kita dipenuhi oleh orang lain. Bapak Ibu, bisa jadi justru orang lain yang menjadi sumber masalah kita. Ya, justru orang lain yang bisa menggagalkan kita dan mengecewakan kita. Lalu Bapak Ibu, ada orang yang mencari sumber pengharapannya itu pada nasib. Pada nasib, ya sudahlah, apa yang terjadi ya terjadilah. Mungkin tiba-tiba dapat undian, tiba-tiba dapat berita kenaikan pangkat, tiba-tiba dapat kabar baik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nasib ini sesuatu yang tidak jelas. Ya, kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan sumber pengharapan kita dari sesuatu yang tidak jelas? Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana? Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sadar bahwa pengharapan itu, sumber pengharapan itu bukan dari diri kita sendiri. Juga bukan dari orang lain. Lalu dari mana? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beragama, Bapak Ibu, kita sadar sumber pengharapan kita itu seharusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Sumber pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Kalau bukan lagi kepada diri kita sendiri, bukan lagi kepada orang lain, bukan juga kepada nasib yang tidak jelas, maka satu-satunya sumber pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Tuhan pencipta kita. Bapak Ibu, itu sebabnya agama itu ada. Ya, agama itu membuat manusia itu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah agama, Bapak Ibu. Agama itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, memberikan pegangan, memberikan pedoman, Bapak Ibu, hidup kepada manusia, mengatur hidup manusia itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, harapan kita, sumber pengharapan kita itu seharusnya adalah kepada Tuhan satu-satunya. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bicara soal agama. Bapak Ibu, agama itu berbeda-beda. Dan pemahaman orang tentang Tuhan juga berbeda-beda. Itu sebabnya ada banyak agama, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, seringkali kata agama itu membuat orang itu yang merasa tidak nyaman. Karena agama itu identik dengan aturan-aturan yang kaku. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, harus ini, harus itu. Itu agama, Bapak Ibu, dalam pikiran banyak orang. Bahkan mungkin juga termasuk kita, orang-orang yang beragama Kristen. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi persoalan. Karena ketika kita tidak sempurna, ketika kita bisa salah, Bapak Ibu, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga bisa gagal. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegagalan kita, di dalam ketidaktaatan kita, di dalam hubungan hidup kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, ada banyak orang yang juga memiliki keraguan. Artinya, pantaskah saya berharap kepada Tuhan ketika saya sendiri juga masih tidak taat, ketika saya sendiri masih berdosa? Nah, pantaskah saya berharap kepada Tuhan? Masih bisakah saya berharap kepada Tuhan di tengah segala ketidaktaatan dan juga dosa saya? Nah, Bapak, itu pertanyaan yang penting dan juga membuat banyak orang, termasuk mungkin kita, yang meragukan
Sehingga kita juga menjadi jauh dari Tuhan, sehingga kita juga tidak mencari sumber pengharapan itu dari Tuhan itu sendiri. Dan Bapak Ibu, itulah juga yang dialami oleh orang Israel, bangsa Israel Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 40 yang tadi di awal kita baca, Bapak Ibu, bangsa Israel juga mengalami pergumulan yang sama. Bapak Ibu, bangsa Israel ini mereka berada di pembuangan di Babel. Mereka sedang berada di Babel Bapak Ibu. Konteks Yesaya 40 ini. Orang-orang Israel itu sedang berada di Babel, pembuangan selama 70 tahun. Karena mereka gagal Bapak Ibu di dalam mengikuti Tuhan. Ya, mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah berhala. Bapak Ibu, ketika sudah berkali-kali diperingatkan oleh para nabi, mereka tetap memberontak, mereka tetap tidak tahan. Sehingga akhirnya Tuhan memakai negara Babel untuk menyerang dan menghancurkan bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel Bapak Ibu dibawa dan ditawan di negeri Babel selama berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Israel ini berada di masa-masa yang sulit. Mereka berada di pembuangan Bapak Ibu. Mereka dijajah jauh dari tempat kelahiran mereka, jauh dari tempat asal mereka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mereka seperti merasa tidak punya harapan lagi. Ya, berharap kepada diri sendiri, justru karena diri mereka sendiri Bapak Ibu yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka yang mengalami, karena ketidaktaatan mereka, justru mereka mengalami penjajahan itu, pembuangan itu Bapak Ibu. Gak bisa berharap pada diri mereka sendiri, karena mereka sudah kalah Bapak Ibu dalam perang. Karena dosa mereka, pemberontakan mereka, mereka dijajah dan mereka dibuang. Gak bisa mereka berharap kepada diri mereka sendiri. Berharap kepada negara lain, berharap kepada orang lain, kepada siapa? Kepada bangsa lain. Justru mereka dijajah oleh bangsa lain Bapak Ibu. Ya, bangsa Babel yang terkenal kuat dan cakap berperang Bapak Ibu. Justru bangsa itu yang menawan mereka, yang menjajah mereka. Jadi tidak bisa berharap kepada bangsa lain juga. Berharap pada Tuhan. Ya, justru karena mereka melawan Tuhan Bapak Ibu. Justru karena mereka sudah memberontak kepada Tuhan, mereka mengalami masalah ini. Ya, dibuang ke negeri Babel. Jadi Bapak Ibu, pada masa-masa seperti itu, pertanyaan seperti itu, di mana mereka bisa mencari pengharapan itu? Ya, mereka berada di dalam satu dilema, mereka berada di dalam satu kebingungan Bapak Ibu. Situasi yang mereka hadapi sangat susah. Nah, namun Bapak Ibu, di dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, muncul pesan Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal 40 ini. Ya, Nabi Yesaya membawa firman Tuhan kepada orang-orang Israel, membawa berita kepada mereka. Berita apa? Berita baik Bapak Ibu. Di ayat yang 1 dan yang kedua dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 ayat ini, ketika kita baca dan kita mengerti konteks dari orang-orang Israel itu, Bapak Ibu, ini berita tentang apa? Ini berita tentang apa? Ini adalah berita pengharapan. Tentang apa? Tentang pengampunan dari Tuhan. Berita tentang pengampunan, berita tentang kasih Tuhan, berita tentang kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Bahwa Tuhan berkata bahwa perhambaan dari Israel sudah berakhir. Tenangkanlah hati mereka, sebab mereka telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi artinya Tuhan itu sudah mengampuni mereka, bahwa mereka akan diampuni dan perhambaan mereka itu akan selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu menjadi satu kelegaan buat orang-orang Israel. Ya, ketika mereka merasa, pantaskah saya berharap kepada Tuhan karena dosa saya? Bagaimana saya bisa berharap kepada Tuhan karena saya sudah memberontak kepada Tuhan? Tapi berita yang disampaikan oleh Yesaya dari Tuhan kepada orang Israel adalah berita pengharapan Bapak Ibu, bahwa mereka
akan diampuni. Dan bahwa mereka akan dibebaskan Bapak Ibu dari perhambaan mereka itu. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi harapan kita dan juga pengharapan orang Israel, ini adalah Tuhan. Kasih dan kemurahannya. Kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan mereka. Sekalipun mereka ini sudah dihukum Bapak Ibu. Sekalipun mereka ini sudah menjalani pembuangan. Tapi Bapak Ibu, disinilah kita bicara soal kasih yang daripada Tuhan. Kasih yang sesungguhnya itu bukan berarti kasih yang membiarkan kita melakukan kejahatan seenak hati kita. Tidak Bapak Ibu. Tapi kasih yang sesungguhnya juga adalah kasih yang juga menegur. Kasih yang mau mengoreksi Bapak Ibu. Kasih yang juga mau kita berubah dari kesalahan kita, dari dosa kita. Ya sebagai orang tua saya pikir, ataupun kita yang pernah jadi guru misalnya. Ya sebagai orang tua ketika anak-anak kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang tidak benar. Apakah kita sebagai guru, sebagai orang tua kita akan diam saja? Karena kita mengasihi mereka, kita membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Ketika apa yang mereka lakukan itu justru mencelakakan dan membahayakan jiwa ataupun nyawa mereka. Nah, apakah kita membiarkan mereka seperti itu saja? Tentu tidak Bapak Ibu. Sebagai orang tua ataupun sebagai guru yang baik, kita tentu akan menegur mereka, mengoreksi mereka, bahkan perlu memberikan hukuman kepada mereka Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya Tuhan sudah menghukum mereka. Ya, ada masa di mana Tuhan menghukum mereka, menghajar mereka. Di kitab Ibrani berkata orang tua yang baik itu akan menghajar anaknya Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu akan diberi hajaran, bukan untuk membinasakan, tapi untuk memperbaiki mereka, mengubah mereka. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sama di ayat yang ke-11 ini kita baca, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kasih dan kemurahan Tuhan ibarat seperti seorang gembala yang melindungi kita, yang memperhatikan kita, yang menjaga kita. Bapak Ibu, seorang gembala itu memegang gada dan tongkat Bapak Ibu. Itu tujuannya apa? Bukan hanya melindungi gembala domba-domba ini dari serangan serigala Bapak Ibu. Ya bukan untuk melindungi mereka saja sebagai senjata. Tapi terkadang gada dan tongkat itu juga dipakai Bapak Ibu untuk apa? Untuk memukul domba-domba ini yang bandel. Bahkan juga bisa dipakai untuk yang mengarahkan, menuntun mereka, menghajar Bapak Ibu domba-domba yang tidak benar ini, domba-domba yang sesukanya. Bahkan ada kisah Bapak Ibu, ketika ada domba-domba yang suka pergi ke sana kemari, yang suka pergi sendirian, ya sehingga dia lari dari kawanan domba yang lain. Bapak Ibu, seorang gembala itu bahkan sampai bisa mengambil domba itu dan kemudian mematahkan kakinya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya domba ini tidak terus pergi keluar Bapak Ibu dari kawanan yang lain. Seorang gembala itu bisa sampai mematahkan kakinya. Dan kemudian ketika dipatahkan kakinya tentu tidak dibiarkan Bapak Ibu. Ketika kaki domba ini dipatahkan Bapak Ibu, ya, dan domba ini kakinya akan dibalut, dan kemudian domba ini akan dipanggulnya Bapak Ibu, diangkatnya untuk dia bawa serta. Nah Bapak Ibu, kita mungkin sulit untuk merasakan bagaimana mungkin kalau dia seorang gembala yang baik kok dia tega sampai mematahkan kakinya domba itu. Tapi Bapak Ibu, kaki yang dipatahkan itu bukan untuk merusak dan menghancurkan dia, tapi sebenarnya itu adalah tujuan yang baik untuk domba itu, supaya dia terus tidak pergi keluar ke sana kemari dan akhirnya tersesat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, itulah tindakan seorang gembala. Dan sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Ketika mereka memberontak, mereka dihukum. Ya, dan ketika mereka sudah dihukum Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan kasih dan juga kemurahan, mengampuni mereka dan bahkan akan memulihkan mereka kembali. Bapak Ibu, itulah kasih dan kemurahan Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perlu kita ingat, kasih dan kemurahan Tuhan ini datang kepada kita. Ya, bukan sebagai tanggapan atas pertobatan kita. Ya, bukan sebagai tanggapan atas pertobatan kita.
Ya, karena kalau kita meyakini dan menyadari sumber pengharapan kita adalah kasih dan pengampunan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita menyambutnya? Ya, bagaimana kita mendapatkan pengharapan itu? Nah Bapak Ibu, di ayat yang ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Bapak Ibu, ini adalah perkataan yang cukup familiar. Bapak Ibu kalau masih ingat, karena kita masih dalam suasana Natal, Bapak Ibu, ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengucapkan kata-kata yang sama untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, kata-kata ini adalah kata-kata yang menyuarakan tentang pertobatan. Menyuarakan tentang pertobatan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menyambut kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita? Ya, kalau kita sambungkan dan kaitkan dengan berita dari Yohanes Pembaptis, kata-kata Yesaya yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis ini, kita menyambutnya dengan pertobatan, Bapak Ibu. Ya, kita menyambutnya dengan pertobatan. Tapi ingat, kasih dan kemurahan Tuhan itu bukan tanggapan dari pertobatan kita. Tapi kasih dan kemurahan Tuhan itu mendahului pertobatan kita. Ya, mendahului pertobatan kita. Artinya beritanya bukan begini, ayo bertobat, ayo kalian bertobat, maka terimalah kasih dan kemurahan Tuhan. Artinya bertobat dulu, baru kalian menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak, justru kebalikannya Bapak Ibu. Ya, kasih dan kemurahan Tuhan sudah Tuhan nyatakan, Tuhan sudah tunjukkan. Ini kasih dan kemurahan Tuhan. Ini kasih dan kemurahan Tuhan. Terimalah kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, maukah kalian bertobat sekarang? Jadi kasih dan kemurahan Tuhan itu sudah ditunjukkan lebih dulu. Anugerah Tuhan itu sudah diberikan lebih dulu. Baru kemudian kita diminta untuk bertobat. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah yang disebut dengan anugerah. Ya, anugerah dari Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, pemahaman ini membuat kita sadar dan membuat kita melihat kekristenan, agama Kristen itu beda dengan agama-agama yang lain. Kalau tadi saya katakan banyak orang memiliki pandangan tentang agama-agama, makanya agama itu berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu, kekristenan melihat agama Kristen itu lebih dari sekedar aturan-aturan itu. Oh Bapak Ibu, aturan-aturan itu baik ya untuk mengatur hidup kita. Tapi Bapak Ibu, Tuhan juga tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa, manusia yang bisa gagal. Dan kita bisa melanggar aturan-aturan itu semua. Sehingga Tuhan tahu kita tidak akan sempurna menjalankan semua aturan itu. Oleh sebab itu apa? Tuhan memberikan kasih dan kemurahannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Ya, kita baru merayakan Natal Bapak Ibu. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu, kita tidak ada yang sempurna yang bisa menjalankan semua aturan-aturan agama itu dengan benar. Bahkan seorang pendeta sekalipun. Tidak ada yang sempurna. Kita semua sama Bapak Ibu. Jikalau begitu Bapak Ibu, apa yang menjadi diri kita? Ya, apa harapan kita kalau begitu? Kalau memang kita dituntut untuk sempurna seperti itu, kita tidak punya harapan. Ya, kita tidak punya harapan. Harapan kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan juga sama. Kalau kita hanya dituntut untuk menjalankan itu semua dengan sempurna, tidak bisa. Tapi Bapak Ibu, kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang sungguh-sungguh melindungi dan juga memperhatikan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, sumber pengharapan kita adalah kepada kasih dan kemurahannya semata-mata. Ya, sumber pengharapan kita adalah kepada Dia semata-mata. Karena Dia maha kasih, karena Dia adalah maha pemurah di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari di dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020, kita akan memasuki tahun 2021 Bapak Ibu. Ya. Dan dalam situasi yang kita hadapi ini, ya saya percaya tidak mudah. Situasi yang sulit, pekerjaan, studi, apapun itu. Bahkan hari ini saya membaca bahwa jumlah virus corona di Korea masih tetap tinggi.
Dan banyak orang mulai kewalahan dan sebagainya. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Belum lagi dengan situasi masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tapi mari Bapak Ibu, kita tetap memiliki pengharapan. Ya, pengharapan dalam hidup kita itu penting. Ya, mari kita tetap memiliki pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan terutama. Ya, bukan kepada diri sendiri dan juga bukan kepada orang lain, bukan kepada pemerintah juga. Pemerintah manapun. Jadi Bapak Ibu, mari. Kita mungkin berusaha sebaik-baiknya. Kita mau menjaga kesehatan dan sebagainya, mencuci tangan, mengikuti protokol dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kita juga bisa lalai. Ya, ada banyak orang saya pikir yang kena virus corona, apakah mereka tidak mengikuti protokol? Saya yakin mereka juga mengikutinya, tapi namanya manusia Bapak Ibu, bisa lupa, bisa lalai. Ya, kita juga tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah, mau pemerintah negara manapun Bapak Ibu. Awalnya Korea Selatan kan dianggap sebagai negara yang sukses, berhasil mengalahkan virus corona. Tapi Bapak Ibu, muncul gelombang kedua, gelombang ketiga, dan bahkan sekarang yang paling parah Bapak Ibu. Tidak bisa berharap Bapak Ibu kepada pemerintah Korea, ya, ataupun pemerintah negara yang lain, bahkan negara yang besar seperti Amerika sekalipun, juga kesulitan Bapak Ibu menghadapi virus corona itu. Jadi Bapak Ibu, apa harapan kita untuk masa depan kita Bapak Ibu? Harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Ya, harapan kita adalah kepada Tuhan, kepada kasih dan kemurahannya semata-mata. Oleh sebab Bapak Ibu, mari saya ajak kita. Di dalam kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Mari kita terus pelihara pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, pengharapan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun. Bukan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, bukan kepada kepintaran sendiri, kehebatan sendiri, kekayaan sendiri, apapun itu. Tapi mari kita berharap kepada Tuhan semata-mata. Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang menguasai hidup kita. Mari kita jaga pengharapan kita, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Terus pelihara pengharapan kita Bapak Ibu. Ya, jangan padamkan api semangat di dalam hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya rindu supaya sekalipun kita masih beribadah dari rumah, ya, kita tidak bisa berkumpul di gereja, tapi Bapak Ibu, jangan hilangkan semangat kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kalau kita ada di rumah seolah-olah ibadah kita itu tidak berarti, tidak bermakna. Tidak Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu Maha Hadir. Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Hati kita Bapak Ibu, jaga hati dan pikiran kita. Harapan kita terutama kepada Tuhan. Saya mau menutup Bapak Ibu dengan Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan Bapak Ibu, satu ayat yang mengingatkan kita. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini satu ayat yang indah, yang mengingatkan kita supaya kita jangan berharap kepada manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi diberkatilah dan berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.